Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu kelas 9. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi kesebangunan, yaitu materi tentang kesebangunan pada segitiga. Nah, masih ingat kesebangunan pada bangun datar? Syaratnya seperti apa? Iya, ibu ingatkan ya, bahwa kesebangunan pada bangun datar apapun gitu ya, dua bangun datar atau lebih, itu dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat sekaligus. Pertama, bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian harus senilai, dan besar sudut yang bersesuaian besarnya sama. Nah, segitiga bangun datar bukan? Iya, segitiga juga bangun datar, sehingga dua segitiga dikatakan sebangun hanya jika memenuhi syarat yang tadi. Namun, untuk segitiga ada yang istimewa nih, bahwa syarat dua segitiga sebangun itu ada yang disebut syarat cukup gitu ya. Jadi ada misalkan segitiga ABC sebangun dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Dia dikatakan sebangun cukup jika memenuhi salah satu kondisi berikut ini. Oke, pertama, bahwa perbandingan ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama, ya, atau senilai gitu. Perhatikan segitiga ABC di kiri dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen di kanan. Nah, misalkan nih masing-masing segitiga ABC ini sisinya X, Y, Z, sedangkan A aksen, B aksen, C aksen adalah AX, AY, dan AZ. Nah, jika sisi-sisi bersesuaian kita bandingkan, jadinya seperti ini, maka perbandingannya akan senilai, yaitu sama-sama A. Betul? AX dibanding X sama dengan A. AY dibanding Y sama dengan A. Terakhir AZ dengan Z juga kalau dibandingkan Z-nya habis juga sama atau senilai, yaitu A. Oke. Nah, jadi jika dua buah segitiga mempunyai perbandingan ketiga pasang sisi yang bersesuaian senilai atau sama, maka dia cukup dikatakan sebangun, sehingga akibatnya dia pasti mempunyai besar sudut bersesuaian yang besarnya sama. Oke, nah syarat cukup yang kedua, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, jadi di segitiga, jika ada dua buah segitiga ABC dan A aksen, B aksen, dan C aksen, dia cukup untuk dikatakan sebangun jika dua pasang sudut yang bersesuaiannya besarnya sama gitu. Misalkan nih, di A, B, C, sudut A bersesuaian dan sama besar sama A aksen. Lalu sudut B bersesuaian dan sama besar sama B aksen. Udah cukup buat dibilang bahwa kedua segitiga ini pasti sebangun, karena otomatis sudut yang ketiga pasti sama besar. Dan jika begitu, kalau dia sebangun, maka otomatis akibatnya perbandingan sisi bersesuaiannya pasti senilai. Oke. Nah, yang ketiga, syarat cukup yang ketiga, perbandingan dua pasang sisi yang bersesuaian sama atau senilai dan sudut yang diapitnya sama besar. Contoh, perhatikan dua segitiga ABC dan A aksen, B aksen, C aksen lagi. Nah, jika perbandingan sisi yang bersesuaian, contoh A aksen, B aksen dibandingkan dengan AB itu senilai dengan A aksen, C aksen dibandingkan dengan AC, yaitu nilainya misalkan sama-sama A, lalu ternyata sudut yang diapit oleh dua pasang sisi yang bersesuaian tadi juga sama besar, yaitu sudut A aksen dan sudut A, ya, sudut A aksen dan sudut A masing-masing diapit oleh dua sisi yang saling bersesuaian dan sama besar, sama senilai tadi perbandingannya. Nah, maka ini juga cukup untuk mengatakan dua buah segitiga adalah sebangun. Oke? Nah, akibatnya pasti sudut bersesuaian, semuanya sama besar, perbandingan ketiga sisi bersesuaian juga pasti senilai. Oke? Nah, jadi ibu ulangi bahwa dua buah segitiga cukup untuk dikatakan sebangun jika memenuhi salah satu syarat dari tiga
Pertama, bahwa perbandingan ketiga pasang sisi bersesuaian senilai, atau dua pasang saja sudut yang bersesuaian sama besar, atau yang ketiga, perbandingan dua pasang sisi yang bersesuaian sama dan sudut yang diapitnya sama besar. Oke, nah sekarang kita ke materi berikutnya. Ya, akibat kesebangunan pada segitiga, terdapat beberapa rumus praktis nih yang akan jadi membantu ya kita mengerjakan soal dengan lebih praktis gitu. Nah, perhatikan rumus praktis yang pertama. Terdapat berapa segitiga pada gambar ini? Ada dua, pertama yang kuning dan kedua yang biru. Dua segitiga ini mempunyai satu sepasang sisi yang sejajar. Ini tanda panah kecil ini menunjukkan bahwa kedua segitiga ini saling sejajar. Salah satu sisinya yaitu sisi A di segitiga kuning dan sisi B di segitiga biru. Nah, coba perhatikan. Apakah dua segitiga ini sebangun? Nah, kita cek. Nah, apa yang paling gampang untuk dicek di sini? Apakah perbandingan sisi? Perbandingan sisi kita nggak tahu gimana panjang sisi masing-masing dari kedua segitiga. Lalu apakah sudutnya mungkin? Nah, perhatikan. Sudut ini pada segitiga kuning dengan sudut ini pada segitiga biru itu sama bukan? Iya, sama. Kenapa sama? Karena dia adalah sudut yang saling bertolak belakang. Nah, sudut yang saling bertolak belakang. Kemudian kita cukup cari satu lagi. Apakah ada sudut yang sama? Ada sudut ini dan sudut ini, ya. Sudut ini sama dengan sudut ini. Oke. Alasannya dalam berseberangan. Jadi, jika dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar, maka segitiga, kedua segitiga ini sudah cukup untuk dikatakan sebangun. Nah, maka akibatnya perbandingan sisi bersesuaian pasti senilai dari kedua segitiga. Nah, mana nih sisi yang bersesuaian dari kedua segitiga? Oke, sisi A di segitiga kuning itu bersesuaian dengan sisi B. Jadi, kita bandingkan A banding B, dia akan senilai dengan perbandingan sisi-sisi bersesuaian lainnya, yaitu C banding D. Ya, terakhir ada E banding F, gitu. Oke, jadi jika kamu menemukan dua segitiga yang seperti ini pada soal, nah, kamu bisa langsung memanfaatkan rumus praktis ini, gitu. Oke. Nah, dengan cara yang sama, gitu, dengan kita memperhatikan kesebangunan dua buah segitiga yang ada, nah, kita menemukan rumus praktis yang lain untuk bentuk-bentuk yang lain, gitu. Nah, perhatikan nomor 2 ini. Nah, pada gambar nomor 2 ini dengan kesebangunan segitiga juga, itu akan kamu peroleh bahwa sisi ini A banding A tambah B akan senilai dengan C banding C tambah D akan senilai juga dengan E banding F, gitu ya. Nah, dan ini juga dapat disederhanakan. A banding B akan senilai dengan C banding D. Gitu. Oke, jadi jika kamu menemukan gambar seperti nomor 2 ini, kamu bisa pakai salah satu rumus yang ada. Oke. Nah, nomor 3. Nah, jika menemukan bentuk seperti ini, nah, ini trapesium ya. Nah, terdapat 3 garis sejajar, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, jika kamu menemukan model seperti ini dengan kesebangunan segitiga yang bisa dilihat dengan membuat garis sejajar dengan garis ini gitu ya, akan mendapatkan dua buah segitiga sebangun. Lalu dari situ akan didapatlah rumus praktis untuk mencari nilai E, panjang nilai garis E gitu ya. Nah, yaitu caranya adalah E sama dengan A dikali D, berarti ditulis AD ditambah B dikali C
ditambah B dikali C dibagi jumlah C dan D di C tambah D. Oke, jadi jika menemukan gambar trapesium seperti di samping, kamu bisa gunakan rumus ini untuk mencari salah satu panjang sisi yang belum diketahui. Nah, begitu juga dengan gambar yang di bawahnya. Nah, jika terdapat dua buah diagonal trapesiumnya, lalu ada garis yang menghubungkan kedua diagonal seperti ini, sehingga kalau diagonalnya terbagi dua, yaitu C dan D, maka untuk mencari panjang sisi E, itu bisa dengan cara BC dikurang AD dibagi jumlah C dan D. Gitu ya. Oke, rumus praktis ini sangat bermanfaat nanti untuk menyelesaikan soal. Nah, keempat, perhatikan segitiga siku-siku. Nah, yang ada di gambar nih, ya. Ketiga segitiganya sama. Coba perhatikan yang segitiga ini, ya. Pada segitiga ABC terdapat juga segitiga ADB dan segitiga BDC. Ketiga segitiga siku-siku ini saling sebangun. Segitiga ABC sebangun segitiga DBA, segitiga ABC juga sebangun dengan segitiga DAC, lalu terakhir segitiga DBA juga sebangun dengan segitiga DAC. Sehingga dari kesebangunan masing-masing itu menjadi ada 3 rumus praktis. Nah, pertama, rumus praktis yang pertama itu adalah mencari BC. BC kuadrat gitu ya, sama dengan CD dikali CA. Oke, jadi garis-garis merah ini untuk membantu menghafalkan. Oke, jadi rumusnya BC kuadrat sama dengan CD kali CA. Lalu ada rumus BA kuadrat sama dengan AD dikali AC gitu ya. Ini rumusnya. Terakhir, garis yang di tengah nih. Nah, BD kuadrat sama dengan nyebar ya, DA dikali DC gitu. Oke, ini rumusnya. Oke, 4 itu rumus praktisnya ya. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Pertama, contoh soal membuktikan bahwa dua segitiga sebangun. Oke. Nah, perhatikan gambar di bawah ini, ya. Buktikan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE. Oke. Nah, perhatikan dua buah segitiga. Ya, di dalam gambar ini terdapat dua buah segitiga, yaitu segitiga yang kecil dan segitiga yang besar, ya. Yang kecil ABC, sedangkan yang besar ADE. Oke. Nah, pada gambar kedua segitiga itu dapat diketahui bahwa pertama sudut A-nya, nah sudut A ini dari kedua segitiga sama, ya. Jadi sudut dari yang segitiga kecil tuh ya, karena suruh membuktikan segitiga kecil sebangun dengan segitiga besar. Berarti sudut yang bersesuaian dari segitiga kecil dengan besar, sudut A di segitiga kecil kita baca sudut BAC. BAC berarti sudutnya yang di tengah, sudut A ya, itu sama besar dengan sudut DAE pada segitiga yang besar, DAE ya. Jadi sudut A nya sama. Kenapa coba? Alasannya kan berimpit ya kan, kedua segitiga berimpit di puncaknya kan, gitu. Nah, lalu ada lagi nggak? Minimal satu lagi aja sepasang sudut bersesuaian yang sama besar kita temukan, maka dua segitiga ini sudah cukup dikatakan sebangun. Syarat cukup yang kedua ya kan. Nah, ada ya sudut ABC. Nah, sudut ABC itu sendiri, sudut ABC itu bersesuaian dan sama besar dengan sudut ADE. Nah, ya, ini karena ada garis sejajar, ya. Akibat dua garis sejajar itu membentuk beberapa sudut yang sama besar, yaitu sudutnya sehadap namanya ya. Jadi sudut B dan D itu sudut yang saling sehadap sehingga besarnya pasti sama. Gitu.
gitu. Nah, jadi kalau udah dua pasang sudut bersesuaian sama besar, maka terbukti bahwa, nah ini kesimpulannya, bahwa segitiga ABC sebangun segitiga ADE gitu. Oke, nah terbukti ya. Nah, seperti itu. Oke, kita ke contoh kedua. Contoh kedua, menghitung panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui dari dua segitiga sebangun. Perhatikan gambar. Ya. Tentukan panjang sisi DE. Panjang sisi DE berarti ini. Dan sisi AB berarti sisi ini. Lalu nomor B, besar sudut ACB. Sudut ACB berarti sudutnya adalah sudut C. Lalu sudut ADE. ADE berarti sudutnya di D. Dan sudut DAE berarti sudutnya di sudut A. Oke. Nah, kita akan jawab. Oke, caranya adalah, nah, ini gambarnya sama ya, seperti gambar yang contoh 1. Perhatikan. Nah, gambarnya sama. Jadi, kita sudah buktikan di contoh 1 bahwa kedua segitiga yang ada pada gambar ini, yaitu segitiga ABC dan ADE, itu adalah sebangun. Ya. Nah, jadi segitiga ABC sebangun segitiga ADE gitu ya. Nah, maka akibatnya apa? Pertama, perbandingan sisi yang bersesuaian senilai, ya kan? Perbandingan sisi yang bersesuaian senilai itu siapa aja? AB banding AD, ya. Nah, oke. AB banding AD, ya kan? AB banding AD. Lalu ada senilai dengan BC nih, BC banding DE ya. BC banding DE. Lalu terakhir AC banding AE. AC banding AE. Gitu ya. Nah, perbandingan sisi bersesuaian harus senilai. Nah, diketahui bahwa tadi panjang AC-nya adalah 4 cm. Ya. 4 cm panjang AC, kemudian panjang A ke E itu adalah jumlah dari AC ditambah CE, yaitu 4 tambah 8 sama dengan 12 ya. Maka, oke, kita tulis dulu. Jadi tadi AC diketahui adalah 4 ya. Kemudian AE merupakan jumlah dari AC ditambah CE, sehingga 4 tambah 8 sama dengan 12. Lalu diperolehlah, kita ambil AC per AE. AC per AE sama dengan 4 banding 12 gitu ya. Atau disederhanakan, sama-sama dibagi 4, pembilangan penyebut adalah 1/3 gitu. Kemudian panjang BC 5 ya kan, karena BC sama dengan 5. Oke, ini dulu kita pisah-pisahkan ya. Oke, panjang BC sama dengan 5 ya, maka BC di sini ya, BC per DE ya, BC per DE, di mana dia juga senilai dengan AC per AE tadi, harus 1/3 ya, karena senilai. Maka BC kita masukkan 5. BC ini maksudnya panah ya. BC 5 per DE harus 1/3, sehingga panjang DE sama dengan 3 kali 5 dibagi 1, atau 3 kali 5 saja, 15 gitu ya. Kemudian berikutnya panjang BD diketahui 5, oke, 5 juga. Nah,
maka kita akan mencari panjang AB, ya, dimana perbandingan AB itu dengan AD harus sepertiga juga tadi. Nah, coba perhatikan. Di sini AB tidak diketahui, ya. AD juga tidak diketahui, A ke D panjangnya. Tapi kita tahu bahwa panjang AD, ya, dari A ke D itu sama dengan AB tambah BD, ya. Jadi kita bisa nyatakan panjang AD dalam AB juga. Oke, AB AD adalah AB tambah BD, di mana BD sama dengan 5. Itu nilai perbandingannya harus sepertiga, ya. Lalu kita kali silang, ya. Maka 3 kali silang 3 kali AB gitu, ya. 3 kali AB sama dengan AB plus 5 dikali 1 gitu, ya. Kali silang. Maka ditulis 3AB sama dengan 1 dikali AB plus 5, ya, tetap AB plus 5. Kemudian kita ruaskan AB dengan AB, jadi 3AB. AB yang diruas kanan pindah ke kiri, jadi min AB. 5 tinggal di kanan sama dengan 5. 3AB dikurang 1AB, tersisa 2AB. Jadi 2AB sama dengan 5, maka panjang AB 5 dibagi 2. Gitu, ya. Atau 2,5 cm. Oke, ini semua sentimeter, ya, tadi, ya. Oke. Nah, jadi panjang DE tadi 15, sedangkan AB-nya 2,5 cm. Oke. Nah, kita sekarang sudut yang ditanya, ya. Oke. Tadi sudah dijelaskan sedikit bahwa kedua segitiga sebangun dikarenakan terdapat dua pasang sudut yang bersesuaian sama besarnya, dan otomatis sudut yang ketiga pasti sama juga, ya. Maka sudut ABC itu sama dengan sudut ADE tadi, ya. Ya, sudut ABC dan ADE itu alasannya tadi sehadap, gitu. Lalu ada sudut ACB juga besarnya sama dengan sudut AED, dia bersesuaian, ya. Itu alasannya juga sama, sehadap. Lalu sudut BAC yang berimpit sehingga sama dengan sudut DAE, ya, berimpit. Nah, kalau gitu kita bisa jawab nih, ya. Maka sudut ACB itu sama dengan sudut ADE, ya. AED. Nah, AED ACB sama dengan AED, yaitu 37 derajat. Lalu sudut ADE sama dengan sudut ABC, yaitu sama dengan sudut ABC. ABC nih, ya. Sudut, oke, salah ya, Ibu, ya. Tadi besar sudutnya bukan 37, 45. Nah, 45 derajat sudut AED, ya. AED 45 derajat. Bukan 37 derajat, 45 derajat. Sedangkan sudut ABC tadi 70 derajat. Gitu, ya. Lalu sudut apalagi sudut DAE, ya. Sudut DAE. Nah, ini sudut DAE dalam segitiga. Itu kita tahu bahwa jumlah ketiga sudutnya harus 180 derajat. Nah, berarti sudut DAE bisa dicari dengan 180 derajat dikurang
jumlah dua sudut yang lain ya, yaitu 70 ditambah 45 derajat. Berarti 180 derajat dikurang 115 derajat. Oke, jadi didapat itu sisanya adalah 65 derajat. Gitu. Oke. Nah, sudut DAE. Oke. Nah, kita ke contoh ketiga. Contoh ketiga, penerapan sederhana dari kesebangunan segitiga. Nah, ayo baca soalnya dulu. Diketahui seorang siswa, perhatikan gambarnya. Seorang siswa dengan tinggi badan 150 cm menghadap tiang bendera ya pada pagi hari yang cerah. Panjang bayangan siswa adalah 2,5. Nah, ini bayangan yang terbentuk ya. Panjang bayangan siswa itu 2,5 meter. Dan panjang bayangan tiang bendera dari sini ke sini ya, itu adalah 6 meter. Lalu pertanyaannya, tentukan tinggi tiang bendera tersebut. Oke. Nah, pertama kita bikin dulu yang diketahui. Diketahui bahwa tinggi badan siswanya adalah 150 cm. Panjang bayangan siswa itu 2,5 meter atau sama dengan 250 cm ya. Lalu panjang bayangan tiang bendera 6 meter atau sama dengan 600 cm. Lalu pertanyaannya tadi adalah berapa tinggi tiang bendera. Kita misalkan T ya. Permasalahan ini bisa kita bikin model atau sketsanya sebagai berikut. Ya, ABC, segitiga ABC, di mana AB adalah tiang bendera, sedangkan D adalah tinggi siswa, ya. Jadi tiang bendera, siswa, dan bayangan keduanya itu membentuk dua buah segitiga ya, dua buah segitiga di mana AB dan DE sejajar, sehingga ini mirip dengan segitiga di rumus praktis yang kedua. Maka segitiga DCE, ya, itu akan sebangun dengan segitiga ABC. Oke, segitiga ABC sebangun segitiga DEC ya, sehingga perbandingan bersesuaiannya yang senilai adalah perbandingan sisi bersesuaian yang senilai itu ada AB banding DE ya, senilai dengan CB banding CE gitu ya. Nah, kita pakai dua perbandingan ini aja yang memuat tinggi tiang AB ya. Jadi AB kita ganti T, di mana DE itu adalah tinggi siswa 150, lalu CB adalah panjang bayangan tiang listrik yaitu 600 cm, lalu CE panjang bayangan siswa yaitu 250 cm. Nah, kita kali silang sehingga diperoleh nilai T. Oke, boleh kita sederhanakan dulu sebelum dikali silang. Ini pembagian ya, jadi boleh dibagi. Oke, habis nolnya sama-sama dibagi 10, lalu 60 dan 25 sama-sama kita bagi 5. 60 dibagi 5 12, 25 dibagi 5 dapat 5 ya. Nah, lalu kita kali silang sekarang bahwa T itu akan sama dengan 12 dikali 150 dibagi 5. Nah, lagi kita sederhanakan 150 dengan 5 sehingga diperoleh 30. Maka hasilnya adalah 12 dikali 30 yaitu 360 ya centimeter. Atau sama dengan 3,6 meter gitu. Oke, nah gitu. Jadi tinggi tiang benderanya adalah 360 cm atau 3,6 meter. Oke, jadi setelah mempelajari contoh-contoh ini, Ibu harapkan kamu memahami kesebangunan pada segitiga. Oke, nah sampai segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.